Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di Dialis, Dialog Legis. Semoga kalian tetap sehat dalam kehidupan kalian dan juga semangat dalam menjalankan aktivitas kalian ya. Perkenalkan, gue Delon sebagai host yang akan memimpin Dialis kali ini, dan juga di sini gue bakal ngobrol bareng narasumber yang topiknya pun juga menarik banget nih. Hari ini gue mau ngebahas terkait informasi program Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Nama programnya itu adalah P2MW. Programnya ini berkepanjangan namanya Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha atau yang biasa disebut P2MW. Kayak yang tadi gue bilang. Daripada kita basa-basinya kelamaan, ya langsung aja kita panggil nih narasumber kita kali ini. Nah, ini dia nih. Editor, tolong ya. Oke, kita udah bareng narasumbernya nih sekarang. Boleh perkenalkan dirinya dulu. Oke. Ke teman-teman Dialis. Halo teman-teman Dialis semuanya. Aku Kaila Ahrisa Sabila, biasa dipanggil Kaila, dan aku mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2023. Salam kenal semuanya. Karena Kaila udah memperkenalkan diri, mari aja kita langsung ngobrol ya. Sebelum kita masuk ke topik utamanya, gue mau tahu dulu nih Kai, background lu sebelum masuk Fakultas Hukum. Karena yang menjadi motivasi lu tuh apa sebelum lu masuk Fakultas Hukum? Atau memang lu udah menetapkan buat, oh iya nih gue mau kuliah di Fakultas Hukum gitu? Ini berarti awal mula gue bisa masuk Fakultas Hukum nih. Oke, jadi sebenarnya kenapa gue milih Fakultas Hukum itu sebetulnya karena emang udah passion. Dari SMP itu gue emang udah suka hukum, terutama udah ngikutin masalah kayak lagi apa sih yang terjadi di Indonesia saat ini, akhir-akhir ini. Terutama masalah konflik sosial, politik, dan sebagainya. Itu sih yang menjadi alasan kenapa gue bisa masuk ke Fakultas Hukum, khususnya di UNES. Berarti memang dari diri lo sendiri ya? Betul, dari diri gue sendiri. Kalau dari orang tua dalam hal mendidik lu, gue kan ngeliat lu ya di kelas ya, kita serombel ya BTW, kita serombel guys, dari semester 1. Terus gue ngeliat lu nih kayak lo aktif di kelas, lo aktif di organisasi, dan lo juga punya prestasi lah dibanding teman-teman rombel gue sama Kaila yang lain tentunya. Kayak apa kalau memang dari diri lu sendiri dari awal lo memang punya kebiasaan kayak gue pengen mencoba hal baru, atau memang lo nggak pengen biasa-biasa aja di dalam kampus gitu? Kalau dari lu sendiri kayak gimana? Dari gue sendiri tuh lebih ke pengen nyobain banyak, pengen banyak penasarannya tuh banyak gitu. Pengen apa ya? Bukan FOMO sih ini jatuhnya, cuman lebih ke oh aku kemarin udah nyoba ini, mungkin sekarang bisa nyoba ini kali ya. Gitu mungkin itu yang ngebuat gue tuh nggak bisa diem. Jadi kalau misalkan dari kuliah terus langsung pulang ke kos tuh rasanya malah capek karena kurang ya. Ada yang kurang karena nggak ada yang bisa diajak ngomong. Betul. Dan nggak ada kegiatan, jatuhnya jadi males-malesan, mager, ujung-ujungnya scroll TikTok lagi, gitu. Jadi lebih suka nyari kegiatan di luar sih sebetulnya. Banyak penasaran. Lu berarti emang lumayan aktif juga ya dari awal, atau sebelum ngampus pun kebiasaan dari SMP SMA lu udah mulai ikut OSIS, organisasi yang lain pun ya. Betul, dari SMP gue juga masuk OSIS dan banyak ikut ekskul. Kalau dulu kita nyebutnya ekskul ya, sekarang kita nyebutnya UKM. Kalau di kampus UKM guys. Jadi di SMP sendiri itu gue ikut mungkin dari PMR, OSIS, terus juga jurnalistik juga sempet. Sama waktu itu kalau nggak salah sama pramuka deh ikut-ikutan. Tapi habis itu nggak lama keluar. Lalu kalau SMA, kebetulan di SMA gue kurang aktif. Kurang aktif karena mungkin pengen belajar kali ya buat ke universitas, jadi fokusnya belajar gitu. Kalau semisal lo kan aktif juga ya di organisasi, lo ikut lomba, di kelas pun lo juga aktif. Dalam mengatur waktunya nih, menyelaraskan semuanya, lo bagaimana? Jadi antara organisasi, belajar gitu ya. Biasanya kalau kita kuliah biasanya dari pagi lah ya, pagi, hitunglah sampai sore.
Habis sore itu biasanya kita kerja kelompok. Habis kerja kelompok. Nah, gimana gue cara ngaturnya itu adalah menentukan prioritas. Jadi kalau misalkan rapat nih di malam, nah sorenya bisa gue ajak teman-teman gue untuk kerja kelompok dulu yuk kita. Gitu. Jadi biar gak ada yang bentrok lah. Kalau menyelesaikan semuanya. Iya betul. Dan kalau misalkan ada yang bentrok, gue ngeliat dulu nih mana nih yang sekiranya harus gue selesaikan terlebih dahulu. Baru setelah itu gue bisa move ke agenda selanjutnya. Lu tetap memprioritaskan kalau di kita sebut aja kotanya di Semarang lo kuliah ini prioritas lu tetap ngampus ya. Tetap ngampus. Baru lu bisa ikut ke organisasi, betul. Lu bisa selesain program yang sebelumnya pernah lu ikutin juga. Betul. Kayak gitu berarti. Oke, mungkin itu background dari Kayla ya. Berarti lo gua sama Kayla ini sering banget diskusi di kelas terkait mata kuliah ataupun buku-buku yang kita baca. Cuman Kayla ini emang lebih baca banget dibanding gue ya. Kalau buat meningkatkan dalam hal akademik membaca, lu punya tips gak gitu? Untuk tips ya, pertama kalau misalkan kita baca buku akademik itu pasti kita jenuh gak sih? Ya, betul. Jenuh banget. Dan mungkin kita baca 5 menit, 10 menit tuh kita udah ngerasa burn out duluan. Ya. Nah, gimana gue mengatasi itu, how I overcome it? Itu biasanya gue begini, matkul apa yang gue suka dan bab apa. Dari situ gue baca buku, mulai timbul rasa penasaran ke bab-bab selanjutnya dan akhirnya ke matkul-matkul selanjutnya. Jadi temuin dulu apa yang lu suka, di mana lu interestnya, lu gali di situ, baru nanti biasanya akan mengikuti. Karena apalagi hukum ya, hukum itu kan saling berkaitan. Nah itu nanti akan mengikuti sendiri. Gitu. Seperti itu ya teman-teman semua yang udah tahu dari backgroundnya Kayla akademiknya kayak gimana, di kelas itu kayak gimana, kegiatannya apa aja. Nah sekarang kita bahas terkait program yang memang diadakan oleh Kemendikbud dan juga diikuti oleh Kayla dan juga rekan-rekan Kayla. Bisa dikasih tahu dulu Kay, P2MW ini sebenarnya apa sih? P2MW, oke. P2MW itu tadi mungkin yang udah dijelasin dikit sama Delon kali ya. P2MW itu sendiri program pembinaan mahasiswa wirausaha. Kalau kita dengar wirausaha mungkin kita mikirnya dagang, jualan, terus juga promosi mungkin karena wirausaha ya. Dan memang itu tujuannya. Kalau kita tarik lagi dari terminologi wirausaha sendiri, P2MW sendiri itu memaksa kita mendorong mahasiswa Indonesia itu untuk berinovasi, untuk menciptakan suatu yang unik dalam bidang kewirausahaan yang nantinya diharapkan bisa membantu perekonomian nasional negara kita. Seperti itu sih. Seperti itu ya. Kalau boleh tahu nih gue ya, karena gue nggak terlalu mengikuti yang program-program Kemendikbud ya, karena sebelumnya saya kuliah pulang ya, teman-teman sekalian, nggak aktif kayak Kayla. Programnya ini awal mulanya nih, lu bisa ikut tuh ke dalam P2MW ini kayak gimana Kay? Jadi mungkin ini cerita dulu kali ya, boleh. Kenapa bisa gue ikut P2MW. Awalnya itu gue nggak tahu tentang P2MW sama sekali, dan nggak tahu dan nggak tertarik karena ini wirausaha yang sebelumnya bidang yang nggak pernah gue lirik gitu istilahnya. Bukan passion gue, tapi awalnya itu gue sama rekan-rekan gue itu pengen ikut PKM, program kreativitas mahasiswa. Tapi pada saat itu kebetulan kita tahu informasinya itu telat dan kita brainstorming idenya juga telat sehingga kita stuck dalam ide dan pembuatan proposalnya pun terhambat. Akhirnya kita telat submit. Dan waktu itu salah satu dosen gue juga menawarkan ikut karena PKM udah tutup nih pendaftarannya, submitnya udah telat. Gimana ikut PPK Ormawa aja? Tapi waktu itu sangat disayangkan gue bersama rekan gue yang lain itu beda organisasi semua. Jadi beda, nggak ada yang sama organisasinya. Akhirnya, aduh nggak bisa nih Pak. Kayaknya kita kalau ikut PPK Ormawa, akhirnya salah satu dosen yang lain, yaudah ikut P2MW aja. Kayak gitu. Oh, berarti memang karena lu nggak bisa mengikuti hal yang satu, lu akhirnya menjadikan P2MW ini yang lu ikuti ya. Betul. Kalau semisal nih, untuk proses pendaftarannya nih kayak gimana sih P2MW ini? P2MW itu ini kan program Kemendikbud ya. Otomatis Kemendikbud itu sosialisasikan hal ini ke kampus-kampus. Nah, tahap pertama itu tentunya kita mendapatkan sosialisasi dari UNIF. Dari UNIF udah disosialisasi, terus dikumpulin nih anak-anak yang mau bikin proposal. Ya udah nih, kita bikin proposal, kita upload ke SIPP. Nah, kita upload ke SIPP itu atas nama fakultas. Jadi kita mewakili fakultas kita.
Oke. Jadi dari SIPP, dari internal UNES sendiri nih di evaluasi, Yeah. dipilih-pilih gitu ya proposalnya. Kalau udah dari SIPP, kita lanjut ke Bilmawa. Nah, kalau misalkan kita sudah selesai mewakili fakultas kita, selanjutnya itu kita mewakili UNIF. Jadi dari SIPP kita upload proposal yang telah direvisi tadi itu karena sudah lolos ke Bilmawa, itu sudah bawa nama universitas. Udah bawa nama UNIF ya? Iya, itu udah bawa nama universitas dan sudah ke nasional. Jadi dari nasional ini kita menjalankan program yang udah kita susun tadinya di proposal kayak gitu. Terus nanti kalau misalkan udah lolos dari universitas, biasanya ada pendanaan cair nih duitnya. Cair. Duitnya ada cair. Ya udah, selama duit cair itu kita eksekusi ide kita. Jadi kita menjalankan bisnis kita nih. Kita mulai promosi, kita jalan networking, kita buat program ini itu. Dan ketika kan udah lomba nih, untuk sampai menjadi pemenang itu ada lagi namanya PKP. Ini sorry ya guys, gue lupa kepanjangan PKP itu apa. Boleh, tapi di dijelasin. PKP itu gue lupa. PKP itu apa? PKP itu kayak setelah kita menjalankan ide bisnis kita, itu nanti kita presentasi lagi nih di hadapan juri. Untuk nantinya kita bisa ke grand final. Gitu. Nah, dan grand final ini namanya KMI Expo. Di KMI Expo ini nggak semua orang bisa datang ke KMI Expo. Jadi harus lolos di PKP dulu. Kayak gitu, baru selanjutnya bisa pergi ke KMI Expo. Kayak gitu. Dari tadi nih gue agak sedikit salfok nih kayak jaket lu bagus banget nih. Boleh dikasih tahu gak nih jaketnya lo bisa dapat dari mana tuh? Jadi nama jaket ini tuh jaket prestasi guys, dan ini dikasih sama universitas kalau misalkan kita ikut lomba nasional kayak P2MW, terus juga lomba-lomba PKM kemarin juga dapet, PPK Ormawa dapet, terus lomba-lomba teknik, pokoknya yang tingkatnya itu udah tingkat nasional pasti dapet jaket ini. Buat kalian kalau emang pengen menambah koleksi outfit kalian, boleh banget kalian harus berprestasi biar bisa dapat koleksi jaket yang keren kayak Kayla. Oke, Kai, lo sama rekan-rekan lo nih menghasilkan apa sih buat P2MW ini produknya? Kebetulan tim gue kemarin itu bergeraknya di bidang jasa, di bidang bisnis digital. Dan di bisnis digital ini kita menghasilkan, kita sebutnya produk lah ya, produk namanya Paradiglaw. Paradiglaw? Yap, Paradiglaw. Bisa dijelasin dulu gak, Kai? Nah, Paradiglaw nih gimana? Jadi Paradiglaw sendiri itu adalah aplikasi layanan hukum. Aplikasi layanan hukum. Nah, karena kita bergeraknya itu di bidang kewirausahaan, jadi otomatis kita membantu para pelaku kewirausahaan untuk menaikkan kualitas mereka, untuk menaikkan level mereka. Dengan cara dalam aplikasi Paradiglaw itu kita menyediakan layanan konsultasi hukum. Konsultasi hukum yang nantinya kita akan bekerja dengan para praktisi. Terus? Jadi selain menyediakan konsultasi hukum, kita juga ada yang namanya bootcamp. Jadi selain menyediakan jalan bagi mereka untuk menaikkan level, kita juga memberdayakan para pelaku usaha UMKM dengan cara meningkatkan kapasitas diri mereka dalam menjalankan bisnis. Jadi kita kasih pelatihan, kita kasih tutor, pendampingan, dan segala macamnya. Terus juga dalam aplikasi itu kita juga bikin artikel mengenai kehukuman lah istilahnya. Kayak gitu. Ini pertanyaan pribadi gue aja sebenarnya. Kalau buat P2MW ini, lo dan rekan-rekan lo memang semuanya satu fakultas atau memang waktu di tingkat univ lo bisa narik mahasiswa lain dari fakultas lain mungkin, atau memang semua tuh dari fakultas dari FH gitu? Kalau P2MW tim gue kemarin itu kita dari dua fakultas sih, dari FH sama dari teknik. Jadi sebenarnya beda fakultas pun nggak masalah asalkan masih dalam univ yang sama. Kayak gitu. Berarti semisal kita punya program atau nantinya ingin mengeluarkan suatu produk, kita bisa berkoalisi dengan fakultas lain berarti tidak melulu selalu dengan satu fakultas, kita bisa bergabung juga atau bekerja sama dengan fakultas lain berarti ya. Betul. Kalau programnya nih kayak P2MW ini memang dijalankan buat kalangan mahasiswa awal kah, atau memang ketika udah memasuki semester 2, 3, atau 5 masih bisa mengikuti P2MW gitu kayak? P2MW itu kemarin tahun 2024 kemarin itu berjalannya di semester genap.
Semester genap. Dan jadinya semester 2 kali ya. Semester 2 sampai semester 6. Itu diperuntukkan untuk mahasiswa semester 2 sampai semester 6. Karena semester 8 itu kan udah fokus skripsi ya. Skripsi, tugas jadi maksimalnya di semester 6. Maksimal tuh semester 6. Oke, berarti di awal lu ikut P2MW ini tidak berfokus pada mulai dari semester berapa ya? Iya. Bahkan dari semester 1 pun lo udah bisa mulai ya? Udah bisa ya? mulai. Oke. Berarti semisal gue dan teman-teman gue ingin memulai, itu berarti tergantung programnya dibuka di semester berapa ya? Betul. Asal maksimal di semester 6. Oke. Boleh diceritain nih Kai, pengalaman lu dari lo diskusi sama teman-teman lu sampai akhirnya lo memunculkan suatu produk dan ini kita sebut aja ya, lo sempat ikut PIMNAS juga ya kemarin ya? PIMNAS itu untuk PKM. Oh, untuk PKM. Berarti tadi di apa? KMI Expo. KMI Expo. Berarti lo bisa ceritain pengalaman lo mulai dari diskusi sampai KMI Expo tuh kayak gimana sama rekan-rekan lo? Pengalaman diskusinya itu yang paling membekas, boleh dari yang enak sampai nggak enaknya kan? Yang enaknya mungkin kali ya. Yang enaknya dulu deh. Yang enaknya tentu kita bisa networking. Dan ini dari pengalaman gue sendiri ya. Ketika gue ikut lomba ini itu, change gue, kesempatan gue untuk ketemu orang yang lebih keren dalam artian itu besar banget. Bahkan gue bisa kenal mahasiswa dari fakultas lain yang beneran track recordnya itu wah. Secara prestasi ya? Secara prestasi wah banget, gila banget. Jadi mapres, jadi ketua bisnis, terus jadi diundang pembicara ke sana kemari. Itu salah satu enaknya yang bisa kita dapetin gitu. Terus yang kedua itu enaknya adalah kita bisa belajar banyak hal kali ya. Karena seperti yang gue bilang tadi, kewirausahaan itu kan bidang yang baru gue terjunin gitu, yang baru gue masukin. Jadi dari P2MW ini gue beneran belajar banget gimana caranya membangun bisnis. Oke. Dari sesimpel cara kita mau bangun bisnis apa, sesimpel ide itu. Terus gimana kita cara bangun bisnisnya, promosinya, terus juga kita kesana kemari, kita menawarkan produk kita memperkenalkan gitu kan, sampai ke detail-detail teknis kayak pembuatan UI UX, terus juga prototype, gimana sih buat website itu, apa aja yang harus diperluin, terus juga aplikasi itu buatnya kayak gimana sih, yang menurut gue itu bener-bener membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Itu pelajaran yang menambah wawasan lah ya. Sangat menambah semuanya ya. Mulai dari lo tadi dapat networking, lo dapat kenalan yang sekiranya lo nggak bisa dapetin di fakultas lo mungkin ya. Betul terus banget. Juga teman-teman lo yang akhirnya lo bisa ngerasa kayak wah gue ternyata masih kurang gitu ya, lo masih perlu meningkatkan lagi secara prestasi. Betul. Dan itu ngebuat kita jadi termotivasi kan. Betul. Dan tentunya skill sih, soft skill ya, kayak kepedean kita berbicara di depan umum tuh setelah ikut lomba ini menurut gue, diri gue sendiri ya, itu semakin meningkat. Jadi kalau misalkan gue ngomong depan orang tuh, kalau dulu masih malu, gugup, meskipun sekarang masih juga, tapi setidaknya udah berkurang. Sudah berubah jadi lebih baik. Iya, jadi lebih baik. Oke. Kalau yang paling berkesan nih Kak, lo boleh ceritain dari awal sampai selesai jadi produknya yang paling berkesan menurut lo apa? Yang paling berkesan itu ketika produk gue udah launching di Play Store. Itu boleh diceritain nggak? Boleh. Jadi kenapa bisa lega banget itu karena perjuangan kita buat nge-launch aplikasi itu sampai sesusah itu, sampai nangis-nangis gitu. Istilahnya sampai nangis-nangis lah ya. Karena gue sama tim gue itu setiap malam pasti ngumpul. Kita pasti ngumpul, kita pasti diskusi lah. Kita ngerjain banyak hal lah. Kita ngerjain banyak hal sampai akhirnya launching itu merasa seperti kerja keras gue itu terbayarkan. Meskipun setelah launching itu nggak langsung angkat tangan leha-leha, karena setelah launching justru makin banyak yang harus diperbaiki lagi dalam aplikasi itu. Yang jelek-jeleknya itu masih banyak ternyata setelah launching. Dan yang paling berkesan itu justru momen-momen kecil kayak
gue ketawa atau sama teman-teman gue di burjo sampai tengah Iya, malam. Iya, oke. Terus juga gue jalan-jalan bonding lah ya, Iya, bonding kesana kemari, makan gacoan juga. Iya. Itu kan hal-hal kecil yang bikin memorable lah sampai sekarang. Oke. Berarti lo merasa bareng rekan-rekan lo yang sampai akhirnya jadi produk dan launching di Play Store ya, berarti yang paling berkesan. Yang sama paling lo. berkesan. Dan momen-momen yang memang lo nggak bisa dapetin ketika lo nggak mengikuti hal itu ya. Betul. Kalau misalnya nih kayak manfaatnya nih buat lo setelah lo mengikuti P2MW, lo tadi bilang dapet networking, lo bisa berubah dalam hal public speaking. Selain itu, lo berasa paling apa nih manfaatnya, kayak wah gila nih paling kena di gue manfaatnya. Gue mendapatkan hal-hal yang memang gue nggak bisa dapetin, mau dari kelas ataupun ketika gue ikut diskusi sama temen-temen gue juga waktu nongkrong kah atau apa gitu. Hal yang nggak bisa gue dapetin kalau misalkan gue nggak ikut lomba ini. Iya. Apa ya? Mungkin benefitnya itu adalah dapet recognition kali ya. Oke, iya. Ini FYI aja buat kalian. Iya. Kayla tuh nggak masuk kelas di semester 3. Betul, aku nggak masuk kelas. P2MW, dia rekonisi semua mata kuliah. Dan dia tidak mendapatkan tugas-tugas akhir yang susah ya teman-teman. Enak, itu enaknya jadi P2MW dan Betul. jadi Kayla. Oke, boleh dilanjut lagi Kak? Itu salah satu keuntungannya ya. Mungkin karena dapat konversi SKS, jadi gua nggak masuk pun absen gua penuh gitu. Ya, betul. Itu fun fact-nya ya guys. Dan gue masih punya kesempatan untuk masuk kelas. Jadi meskipun nama gue seakan-akan tidak ada di kelas, tapi gue masih bisa masuk kelas. Karena gue selalu menyempatkan untuk masuk ke kelas saat kosong, saat nggak ada kumpul Ya, nggak ada tim, kegiatan. nggak ada kegiatan, lagi free dikit, gue bisa masuk kelas. Dan itu hal yang cukup menguntungkan bagi gue ya. Karena yang pertama itu tadi gue nggak dapet tugas. Ya, betul. Gue bisa masuk kapanpun suka Ya. gue, tapi gue masih dapet ilmu juga. Ya, Jadi enak aja gitu, kayak wow gitu. kayak nyelanang, nyelonong gitu. Iya, kayak nyelang. Dan lo masuk di matkul-matkul yang emang menurut lo suka ya pada Iya. semester 3. Ya, yang menurut gue suka aja. Ini bukannya meremehkan Ya. matkul lain ya. Disclaimer Dulu, mungkin ibu bapak dosen yang nonton ini nanti disclaimer dulu, bukannya saya meremehkan nih, cuman free-nya di waktu itu. Dan memang kebetulan matkulnya itu yang lo suka ya. Betul. Oke. Kalau dari lo nih, Kai. Tadi kita udah bahas P2MW itu seperti apa, manfaatnya kalau kayak gimana, pesan-pesannya selama yang lo dapet tuh dari P2MW ini kayak gimana. Lo bisa kasih gak tips dan trik nih buat mahasiswa dari FH ataupun tingkat univ? Lo boleh jelasin buat mereka kayak gimana? Tips dan trik ikut P2MW ya. Yang pertama itu harus idenya itu harus inovatif dan solutif. Harus dalam artian unik lah ya. Karena P2MW ini kan wirausaha yang kerjanya di bidang kreatif ya, membutuhkan banyak kreativitas. Dan salah satu hal yang paling diuntungkan dalam mengikuti lomba ini adalah produk yang inovatif dan solutif. Jadi karena yang lolos ke ke tahap KM Expo itu bukan sesuatu yang biasa-biasa aja. Ya. Pasti ada keunikan dari produk yang mereka ciptakan. Mau itu makanan, baju ataupun bisnis Biasa ya? digital. Selalu ada keunikan di bidang-bidang tersebut. Jadi saran gue adalah harus unik, inovatif dan jangan takut mulai. Oke. Jangan takut mulai karena kalau misalkan takut mulai buat apa gitu? Jadi bakal ketunda-tunda terus kan. Ya. Jangan takut mulai dan jangan takut nyoba. Meskipun lu rasa ide lo ini kurang gitu, tapi coba aja dulu. Karena kita nggak tahu yang dinilai juri itu kayak gimana kan. Coba aja dulu. Intinya coba dan jangan takut untuk mulai. Oke. Itu tadi tips dan trik buat mahasiswa-mahasiswa dari tingkat fakultas maupun univ yang udah dijabarin sama Kayla. Oke, Kai, gue mau nanya nih sama lo. Kita kan generasi Z ya, dan kita dimudahkan dalam segala hal. Apalagi saat kita mengerjakan tugas, kita banyak banget lah. Kayak kita sebut aja mereknya. Ntar sensor ya, editor. Terus juga dalam hal membaca, banyak banget nih. Dari, lo tau lah teman-teman kelas kita kayak gimana kan. Sedangkan yang gue lihat seperti itu, gimana sih menurut lu nih kayak dalam meningkatkan minat kita dalam hal akademik? Kita sempat bahas soal ngebaca. Nah ini soal akademik nih, biar kita mahasiswa-mahasiswa tuh inovatif, solutif kayak yang lu bilang tadi kan. Biar kreatif tuh kayak gimana kayak meningkatkan
akademiknya kreativitasnya tuh kayak gimana kan? Menurut pandangan lu aja, ini nggak semua mahasiswa deh, kayak pendapat lu aja gitu. Lu pengen kayak kita harus kayak gini kah gitu. Pendapat gue untuk meningkatkan akademik dan kreativitas ya. Boleh. Kalau menurut gue itu adalah explore apapun itu, karena baik yang kegiatannya akademik ataupun yang non akademik kayak sport, olahraga dan semacamnya. Karena menurut gue dari kita explore itu ya, kita tuh bisa jadi tahu banyak hal, tahu banyak hal, dan hal-hal yang kita nggak pernah terpikirkan sebelumnya itu jadi kepikiran. Dan hal-hal itu yang menurut gue nantinya dibutuhkan di suatu masa gitu, yang ngebuat kita tuh jadi punya pikiran, oh iya kreatif nih gitu. Karena semakin kita explore, semakin kita mencoba banyak hal, semakin kita kenal sama banyak orang, itu menurut gue itu bisa mengubah pola pikir kita gitu. Maksudnya adalah jangan terima mentah-mentah gitu ya, tapi kita olah dulu gitu. Dan itu sih salah satu biar cara kita kreatif dan meningkatkan di akademik gitu ya, meningkatkan kualitas di akademik itu explore, apapun itu dieksplor, musik, lagu, sport, atau misalkan lu mau ikut kepanitiaan ya ikutin aja, explore gitu, dan dari situ tumbuh jiwa kreativitas gitu sih. Dan dalam hal itu lo tidak perlu menerima atau menelan semuanya dengan mentah-mentah ya, lo perlu memikirkan kayak lo menerapkan 6Y dalam melakukan segala hal, 5W1H, seperti itu. Betul. Setelah kita tadi ngebahas banyak hal ya, buku yang lagi lu baca apa nih? Buku yang lagi gue baca adalah ini, The Psychology of Money. Boleh dijelasin? The Psychology of Money itu buku, gue lupa karangan siapa, tapi covernya putih, mungkin nanti bisa dimunculin gitu ya. Dan ya editor tolong ya. The Psychology of Money itu buku yang tentang keuangan. Jadi kalau kita dengar tentang uang itu biasanya kita langsung matematika, angka gitu, nilai. Tapi buku ini membahas bagaimana kita mengelola uang dari sisi psikologis gitu. Jadi kalau misalkan lu ngelihat ada orang boros di suatu masa, itu jangan langsung ngejudge, dia boros banget, parah. Dicap ya, karena ada alasan psikologis di balik itu. Dan cara kita mengelola duit generasi Z sama generasi boomer itu beda. Karena diakibatkan dipengaruhi dipengaruhi oleh waktu dan tragedi apa yang terjadi di masa itu. Itu buku yang gue lagi baca, sama gue lagi ada baca bukunya Tan Malaka. Iya. Apa tuh kayak yang mana? Yang Aksi Massa kebetulan, Aksi Massa. Cuman itu baru dikit lah ya, baru dikit. Setelah tadi kita bahas buku, kalau dari lo sendiri nih, karena lo bilang tadi di P2MW lo nggak passion lah buat berwirausaha. Dari awal tuh lo mempelajari apa nih kayak terkait wirausaha, apa aja yang lo pelajarin? Dari titik awalnya tuh apa aja? Dari titik awal banget nih, atau buat dari lo sendiri nih, lo mau pelajari sendiri. apa nih dalam untuk base-nya tuh kayak gimana wirausaha? Untuk base wirausaha sendiri itu apa ya? Mungkin karena gue nggak passion ya, nggak interested gitu di situ. Mungkin karena dari SMA kali ya. Dari SMA itu ada salah satu matkul KWU juga, kewirausahaan juga. Di situ kita disuruh dagang produk. Waktu itu gue sama teman-teman gue tuh bikin tas pouch gitu, tapi dari merajut, dari rajutan gitu. Dan mungkin dari situ kali ya gue mulai kayak ngelirik wirausaha, meskipun sebenarnya gue nggak passion, sehingga akhirnya gue bisa ikut P2MW ini. Meskipun beda jauh ya, dari barang ke jasa gitu kan beda jauh banget. Dan di P2MW ini produk lu bahkan bisnis digital kan? Iya betul, bisnis digital. Oke Kai, lo tadi base-nya karena lo punya pengalaman aja di SMA. Iya, karena itu aja. Apakah lo selain pengalaman lo membaca buku? Karena kita sempat ada di semester 1 tuh kita ada mata kuliah KWU ya. Apakah lo mempelajari basicnya juga dari sana kah atau enggak kah? Sejujurnya kalau setiap matkul pasti ada yang kita pelajarin ya. Cuman karena KWU ini waktu itu kita observasi, jadi di dagangnya pun gue nggak mau observasi di bagian dagangnya, tapi di pengelolaan bisnis itu. Oke, di cara manajenya. Iya, cara manajenya. Karena yang diobservasi adalah pelaku usaha itu untuk usahanya. Membangun usahanya, bukan bukan promosi dan sebagainya gitu. Oke. Terakhir nih Kai, harapan lu apa nih
buat kedepannya, buat kita nggak bilang buat mahasiswa aja ya, buat seluruh masyarakat kita yang mungkin masih sekolah, mungkin udah kuliah juga. Lo pengen tuh dalam meningkatkan supaya tercipta lah, terwujud gitu Indonesia Emas 2045. Aduh. Lo harus kayak gimana gitu, Kai? Harapan lo? Aduh, harapan untuk Indonesia Emas. Ya nggak harus ke sana sebenarnya, Nggak cuma harus, lo pengen oke. berharapnya kayak gimana sih nih kita sebagai mahasiswa atau sebagai siswa sekolah, kita harus kayak gimana sih? Oh, harapan gue adalah pendidikan jangan dipandang sebelah mata lagi. Oke, betul. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, semoga anak-anak Indonesia yang ingin berkuliah segera akan menemukan jalannya. Entah itu melalui beasiswa ataupun hal-hal lainnya yang bisa untuk kuliah, untuk lanjut ke Ya, pendidikan yang lebih lanjut ke tinggi. lebih tinggi ya. Ya. Oke, mungkin itu closing statement dari lo Betul. juga, karena kita juga udah lumayan lama ya ngobrolnya betul, sebenarnya. Ini mungkin kelihatannya cepat ya, tapi kita berdua ngerasanya lama. Terus juga udah di penghujung waktu aja nih. Terima kasih Kai buat Terima lo nih. kasih. Lo udah mau menyempatkan datang ke Dialis. Lo mau di tengah kesibukan lo masih mau buat diundang ke sini. Thank you banget Kai. Ya, sip. Thank you juga buat teman-teman LPM Legis yang udah bersedia mengundang aku. Makasih banyak. Tanda ikut lah. Udah di penghujung akhir aja nih guys, kita di dalam podcast Dialog Legis. Semoga topik kali ini membantu buat kalian mahasiswa UNES, terutama buat Fakultas Hukum, untuk mencoba atau mendaftar dalam program P2MW ini seperti Kaila. Pengalaman dan benefitnya ini banyak banget, terutama di bidang kewirausahaan. Kalian bisa dapat networking, kalian bisa mengembangkan soft skill juga, kayak yang Kaila bilang tadi. Mungkin itu aja di Dialis kali ini. Sampai jumpa semuanya teman-teman di podcast Dialis selanjutnya. Dadah.